Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Ika Kurniasih, Angkatan 2, INDIH 16, pelatihan Latsar CPNS Kabupaten Banjarnegara di BPSDM Jawa Barat tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Identifikasi isu yang saya ambil itu ada 6. Yang pertama, kurangnya pengetahuan keluarga pasien tentang sampah medis dan non-medis di RSUD Haji Ana Laksmana Banjarnegara. Untuk isu yang ini saya ambil data dengan sampel 10 orang penunggu pasien. 6 penunggu masih belum bisa membedakan antara sampah infeksius dan non-infeksius. Dan yang kedua, kurang optimal dalam pengisian rekam medis edukasi pasien baru RSUD Haji Ana Laksmana Banjarnegara. Ini sudah saya mengambil sampel rekam medis dan keluarga. Dari 30 rekam medis, 15 belum terisi. Hasil wawancara kepada 12 penunggu pasien, sekitar 7 orang penunggu belum mengetahui denah rumah sakit dan tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka, siapa dokter yang merawat, lingkungan pasien yang masih banyak ketemu keluarga yang bertanya di mana letak farmasi, laborat, radiologi, dan lainnya. Untuk isu yang ketiga, belum optimalnya edukasi penggunaan masker terhadap pasien dan pengunjung di lingkungan RSUD Haji Ana Laksmana. Ini saya mengambil data dari bertanya kepada perawat bahwa masih banyak keluarga pasien yang masuk menggunakan masker, tetapi setelah itu di luar sudah dilepas lagi. Terus yang keempat, belum optimalnya pencegahan risiko jatuh kepada pasien di RSUD Haji Ana Laksmana Banjarnegara. Data yang saya ambil, data capaian SKP 6 tentang pengurangan risiko pasien jatuh, yaitu pada tahun 2020 terdapat laporan IKP sebanyak 13 pasien. Pada tahun 2021 terdapat laporan IKP 8 pasien, dan pada triwulan 1 tahun 2022 terdapat 4 pasien, baik kasus kejadian tidak diharapkan dan kejadian nyaris cedera. Untuk isu yang kelima, yaitu belum optimalnya discharge planning pasien pulang di ruang perinatologi NICU di RSUD Haji Ana Laksmana Banjarnegara. Dari data yang saya ambil, 6 ibu bayi dengan kelahiran pertama belum paham tentang perawatan bayi di rumah walaupun sudah diberikan discharge planning oleh perawat ruangan. Untuk isu yang keenam, yaitu kurangnya pengetahuan tentang pentingnya hand hygiene pada penunggu dan pengunjung pasien di instalasi perinatologi atau NICU RSUD Haji Ana Laksmana. Ini juga masih banyak pengunjung atau ibu pasien yang masuk ke ruangan belum dibudayakan tentang hand hygiene. Dampak yang timbul dari isu yang pertama, yaitu kurangnya pengetahuan keluarga pasien tentang sampah medis dan non-medis. Dampaknya tercampurnya sampah medis dan non-medis. Yang kedua, petugas harus memilih ulang sampah tersebut. Yang kedua, kurang optimal dalam pengisian rekam medis edukasi pasien baru. Dampak yang timbul, pelayanan tidak maksimal, kepuasan masyarakat berkurang, rekam medis tidak terisi. Yang keempat, menghambat akreditasi. Yang kelima, BPJS tidak dapat diklaim. Dan yang ketiga, belum optimalnya edukasi penggunaan masker. Dampak yang timbul yaitu semakin meningkatnya kemungkinan risiko tertularnya penyakit seperti COVID, membuat masyarakat menjadi acuh dalam menghentikan penyebaran virus, berkurangnya kepatuhan pasien dalam melaksanakan protokol kesehatan. Untuk isu yang keempat, belum optimalnya pencegahan risiko jatuh pada pasien di RSUD. Dampak yang timbul, peningkatan jumlah insiden keselamatan pasien, tidak tercapainya tujuan utama pelayanan kesehatan, yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas. Yang kelima, belum optimalnya discharge planning pasien pulang di ruang perinatologi RSUD Haji Ana Laksmana. Dampak yang timbul, pelayanan tidak maksimal, risiko bayi kembali dirawat, pemahaman keluarga kurang, dan kepuasan masyarakat berkurang. Dan yang keenam,
kurangnya pengetahuan tentang pentingnya hand hygiene pada penunggu dan pengunjung pasien di instalasi perinatologi, yaitu tentang dampaknya yang timbul tentang pasien, dampak ke keluarga, dan dampak ke rumah sakit. Penetapan core issue menggunakan analisis USG, yaitu urgency, seriousness, growth, atau yang biasa disebut dengan identifikasi USG. Berdasarkan hasil analisis isu dengan menggunakan teknik USG, maka diperoleh prioritas isu atau core isu yang perlu dipecahkan. Solusinya adalah belum optimalnya discharge planning pasien di ruang perinatologi atau NICU RSUD Haji Ana Lesmana. Selanjutnya, core isu dapat dianalisis kembali dengan metode Fishbone untuk mencari akar masalah di setiap penyebabnya. Ini untuk diagram Fishbone-nya. Dari kendala dari orang atau yang pertama, latar belakang pendidikan pasien yang berbeda. Yang kedua, perawat tidak menjelaskan dengan lengkap saat edukasi. Untuk materialnya, belum adanya alat edukasi di discharge planning, belum adanya SOP. Untuk metode, edukasi dengan lisan. Untuk nyeleu, yaitu kebiasaan discharge planning belum maksimal. Untuk gagasan kreatif core issue, langkah-langkah yang diambil dalam menyelesaikan core issue adalah yang pertama, membuat media pendidikan discharge planning dengan lembar balik dan leaflet. Yang kedua, mengusulkan SOP discharge planning. Yang ketiga, melakukan edukasi tentang perawatan bayi di rumah. Yang keempat, melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan discharge planning. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.